Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Margareta Friska Ariesta dengan NIM 228022410046, mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Baik teman-teman, kita masuk saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian administrasi. Nah, administrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan juga administrer. Nah, kata ad sendiri berarti intensif, sedangkan kata ministrer berarti melayani atau membantu. Sehingga dapat disimpulkan secara etimologis, administrasi merupakan kegiatan melayani secara intensif. Nah, dari kata kerja ini memunculkan kata sifat administrativus dan juga kata benda yaitu administratio. Selanjutnya, kita di sini akan membahas mengenai sarana dan juga prasarana. Nah, sarana dan prasarana sendiri merupakan dua hal yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun bukan berarti jika tidak ada salah satunya, maka salah satunya lagi tidak berfungsi sama sekali. Secara harafiah, keduanya ini sering didefinisikan sebagai satu hal yang sama alias satu kesatuan. Ternyata setelah kita gali lebih dalam lagi pengertian sarana dan prasarana ini, keduanya tidak serta-merta sama. Nah, supaya teman-teman punya gambaran, kita di sini akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian sarana dan prasarana. Nah, sarana sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana ini berhubungan langsung dan juga menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana ini dapat berbentuk benda bergerak dan juga benda tidak bergerak, atau pada umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Untuk prasarana sendiri adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Nah, pada umumnya prasarana ini dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Contoh sederhananya, supaya teman-teman punya gambaran, untuk memahami kedua pengertian di atas, kita misalkan saja, ketika kita ingin bepergian, kita akan menggunakan mobil sebagai sarana, sedangkan jalan raya dan juga jembatan merupakan prasarananya. Atau ketika kita di sekolah menggunakan meja, bangku, komputer, ataupun papan tulis sebagai sarana, sedangkan bangunan sekolah, halaman sekolah adalah contoh dari prasarananya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan dari sarana dan prasarana. Yang pertama, dari bentuknya, sarana merupakan fasilitas yang berbentuk alat, dan prasarana merupakan fasilitas yang berbentuk umum. Lalu yang kedua, berdasarkan fungsinya, sarana merupakan alat utama dalam satu kegiatan, sedangkan prasarana merupakan pendukung kegiatan secara umum. Lalu yang ketiga, berdasarkan kepemilikan, sarana sendiri dimiliki oleh individual, swasta, atau pemerintah, sedangkan prasarana dimiliki oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, perbedaan berdasarkan pembiayaan pengadaan. Nah, sarana sendiri dibiayai dari individu dan juga peserta kegiatan. Lalu untuk prasarana dibiayai oleh pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari Sarpras. Nah, yang pertama yaitu mempercepat proses pekerjaan, yang kedua meningkatkan produktivitas barang atau jasa, yang ketiga hasil yang berkualitas, yang keempat menimbulkan rasa nyaman, dan yang terakhir menimbulkan rasa puas. Lalu di sini saya ada beberapa contoh dari Sarpras. Yang pertama di kantor, bisa dilihat di sini ruang kerja merupakan prasarana dan kalkulator juga laptop merupakan sarananya. Lalu kalau di sekolah, di sini ada ruang belajar atau ruang kelas. Ini merupakan prasarananya dan di sini ada komputer, meja, kursi, itu merupakan sarana dari sekolah itu sendiri. Lalu kita akan membahas lebih lanjut mengenai contoh Sarpras yang ada di kantor. Nah, setiap kantor ini tentunya memiliki sarana dan juga prasarana yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Akan tetapi, secara umum sarana yang ada di kantor berupa peralatan mesin, peralatan komunikasi, perabotan, dan juga perlengkapan lainnya. Nah, contohnya sendiri perlengkapan komunikasi yaitu telepon dan juga fasilitas internet. Sedangkan perabot yang umumnya ada di kantor yaitu meja, kursi, papan
papan tulis. Lalu peralatan pelengkap lainnya seperti alat tulis, kertas, serta buku. Dan prasarana di kantor adalah fasilitas penunjang yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan, fasilitas sanitasi, dapur, dan ruang kantin yang ada di dalam. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh sarpras yang ada di sekolah. Nah, setiap sekolah ini juga tentunya memiliki sarana dan prasarana yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Nah, untuk prasarana yang biasanya ada di setiap sekolah yaitu gedung sekolah, ruang kelas, ruang atau lapangan untuk berolahraga, ruangan administrasi, ruangan pengajar, ruangan perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, ruang organisasi mahasiswa, ruang ibadah, dan juga lainnya. Nah, sekolah ini juga wajib untuk memiliki sarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, termasuk buku serta perlengkapan lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai administrasi sarana dan prasarana. Nah, untuk pengertiannya sendiri, administrasi sarana dan prasarana ini merupakan seluruh komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan juga perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan dalam pendidikan sendiri, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tak langsung menunjang keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi administrasi sarpras. Yang pertama, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. Yang keempat, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas kantor. Yang kelima, menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Lalu yang terakhir, memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan administrasi sarpras. Nah, tujuannya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Lalu secara khusus, tujuan dari administrasi sarana dan prasarana ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mampu menyiapkan data. Yang kedua, mampu memberikan data dan informasi dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya, dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang, menentukan keadaan barang, memudahkan pengawasan dan pengendalian barang, serta kontrol dan evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan atau instansi. Dan terakhir, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip administrasi dari sarpras itu sendiri. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, di mana administrasi sarpras sekolah ini dikatakan berhasil jika fasilitas sekolah selalu siap pakai. Lalu yang kedua, prinsip efisiensi, di mana pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan juga pemeliharaannya. Lalu yang ketiga, prinsip administratif, di mana semua pengelola perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan juga pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana kejelasan deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi ini terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Lalu yang kelima yaitu prinsip kekohesifan, di mana antara pihak satu dengan yang lainnya dalam organisasi itu harus bekerja dengan baik, agar manajemen sarana dan prasarana di sekolah dapat terrealisasi dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin berdiskusi atau bertanya terkait materi yang saya sampaikan, boleh langsung saja tulis di kolom chat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.